Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama UJ Next Channel. Penyakit penggugur dosa seperti baru lahir. Setiap penyakit ada obatnya. Jika obat itu sesuai dengan penyakitnya, akan sembuh dengan izin Allah. Sungguh mengagumkan urusan orang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik, dan hal itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, dan demikian itu lebih baik baginya. Jika ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, dan demikian itu lebih baik baginya. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, maka akan ditimpakan cobaan padanya. Jika sakit seorang hamba hingga 3 hari, maka keluar dari dosa-dosanya sebagaimana keadaannya ketika baru lahir dari kandungan ibunya. Sesungguhnya pahala yang besar didapatkan melalui cobaan yang besar pula. Apabila Allah mencintai seseorang, maka Allah akan memberikan cobaan kepadanya. Barang siapa yang ridho, menerimanya, maka Allah akan meridhoinya, dan barang siapa yang murka, menerimanya, maka Allah murka kepadanya. Sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian. Dan sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum pasti Dia menguji mereka. Maka siapa yang ridha terhadapnya, maka baginya keridaan Allah, dan siapa yang marah terhadapnya, maka baginya kemurkaan Allah. Sesungguhnya Allah benar-benar akan menguji hambanya dengan penyakit, sehingga ia menghapuskan setiap dosa darinya. Tidaklah seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, melainkan ditetapkan baginya dengan sebab itu 1 derajat dan dihapuskan pula 1 kesalahan darinya. Tidaklah seorang mukmin dan mukminah tertimpa musibah pada dirinya, anaknya dan hartanya sehingga ia berjumpa Allah Ta'ala tidak membawa 1 kesalahan pun. Tidaklah seorang muslim yang tertimpa gangguan berupa penyakit atau semacamnya, kecuali Allah akan menggugurkan bersama dengannya dosa-dosanya, sebagaimana pohon yang menggugurkan dedaunannya. Tiada seorang mukmin yang ditimpa oleh lelah atau penyakit, atau risau pikiran atau sedih hati, sampai pun jika terkena duri, melainkan semua penderitaan itu akan dijadikan penebus dosanya oleh Allah. Jika sakit seorang hamba hingga 3 hari, maka keluar dari dosa-dosanya sebagaimana keadaannya ketika baru lahir dari kandungan ibunya. Janganlah kamu mencaci maki penyakit demam, karena sesungguhnya dengan penyakit itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa anak Adam sebagaimana tungku api menghilangkan kotoran-kotoran besi. Tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit yang terus-menerus, kepayahan, penyakit, dan juga kesedihan, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya, melainkan akan dihapuskan dengan dosa-dosanya. Wahai anak Adam, jika engkau sabar dan mencari keridoan pada saat musibah yang pertama, maka aku tidak meridhoi pahalamu melainkan surga. Penyakit panas itu menjaga tiap mukmin dari neraka, dan panas semalam cukup dapat menebus dosa setahun. Sakit demam itu menjauhkan setiap orang mukmin dari api neraka. Jika anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah akan berkata kepada malaikatnya, apakah kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Para malaikat menjawab, ya, benar. Lalu dia bertanya lagi, apakah kalian mengambil buah hatinya? Malaikat menjawab, ya. Kemudian dia berkata, apa yang dikatakan oleh hambaku itu? Malaikat menjawab, ia memanjatkan pujian kepadamu dan mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Allah Azza wa Jalla berfirman, bangunkan untuk hambaku sebuah rumah di surga dan namai dengan nama Baitul Hamde, rumah pujian. Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obatnya, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan penawarnya. Orang-orang yang sehat saat melihat pahala yang diberikan kepada ahlul bala, banyak dapat musibah, nanti di hari kiamat berkeinginan kalau saja kulit-kulit mereka dipotong dengan gunting saat di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dan sesungguhnya salah seorang mereka benar-benar merasa gembira karena mendapat cobaan, sebagaimana salah seorang mereka merasa senang karena memperoleh kelapangan. Hari Ibnu Majah dan Al-Hakim, beliau berkata, sahih menurut syarat Muslim. Disepakati oleh as-sahabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung besarnya ujian. Dan sesungguhnya jika Allah menyukai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho maka baginya keridoan, dan barang siapa yang murka maka baginya kemurkaan. Bencana senantiasa menimpa orang mukmin dan mukminah pada dirinya, anaknya dan hartanya,
sehingga ia berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada kesalahan pada dirinya. Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang hamba, maka Allah menyegerakan siksaan baginya di dunia. Terima kasih pemirsa yang beriman, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.